Gus, Romo Kiai mohon maaf, apakah Gus sendiri panjenengan itu sudah bertemu dengan Allah? Kalau sudah ketemu dengan Allah, maksud dan tujuannya itu apa? Kita sebagai makhluk Allah, dengan apa yang sering diutarakan Gus, kita harus kembali ke Allah. Dalam arti kalau jasad kita meninggal, dan kalau pulang rohnya kita kembali. Apa yang kita bawa pada saat kita menghadap Allah itu, Gus? Sepanjang 26 tahun ya, pertanyaan itu yang kutemukan hari ini. Berarti malam ini spesial. Pertanyaannya, apakah Gus Ibu sudah ketemu Allah? Lawan nggih. Sambil ben paham. Siapa di antara kita sing ngaku-ngaku Islam kok tauhidnya belum ke anak? Nyun sewu, di mata Allah belum bisa dikatakan muslim. Silakan dari ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Sambil pertanyaan-pertanyaan bagi bapak ibu yang pengen ngopi bisa ambil kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Nining dari Jabodetabek. Saya ingin bertanya kepada Gus Mulhason. Yang pertama adalah ketika saya praktekkan suluk itu saya ada rasa dan nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika saya ulangi lagi itu tidak ada rasa, itu gimana ya, Gus? Yang kemudian saya ngerubah lagi mindset saya supaya saya bisa lebih dekat lagi kepada Allah dengan cara praktek usul. Kemudian berikut lagi nggak ada rasa lagi. Kemudian tiba-tiba ada lagi ketika saya bekerja atau apa-apa ada perasaan langsung dekat dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah praktek atau pengenalan Allah itu harus dengan teori dulu atau tiba-tiba Allah mengenalkan diri kepada kita? Kemudian yang ketiga, apakah pemahaman tauhid itu tidak harus dari manusia, hanya dari Allah sendiri yang memahami tentang pengenalan Allah itu sendiri? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kami suluk, terkadang muncul rasa bisa merasakan agungnya Allah, terkadang juga tidak. Mengapa hal itu terjadi? Ingat, sebelum Allah mensematkan makom musyahadatul baqa, pasti Allah akan memproses kita sebagai musyahadatul fana. Anak dulu. Musyahadatul fana. Apa musyahadatul fana? Rasa keakuan Allah ketika si salik suluk bisa merasakan. Besoknya enggak. Artinya kemakrifatan hati terhadap Allah dalam satu hari satu malam sedikit sekali si salik dikatakan wasil. Padahal sudah wasil. Wasilannya itu hanya sedikit. Itu disebut musyahadatul fana. Yang kedua, musyahadatul kamil. Ada yang mengatakan fanaul fana. Sama, cuman bedanya kebalikan. Kamil ini golongan kekasih Allah yang lebih banyak makrifat setiap saat itu daripada tidaknya. Ibarat dzikir,
banyak ilinge katimbang laline. Nyuwun sewu, mengapa harus gitu? Inilah Pak, proses dari Allah terhadap kita harus melewati itu supaya jenengan kali kula niki betul-betul gatekake nyekel rapet tentang bab zikir. Di situ memang ibaratnya sampean belajar nyetir mobil, Pak. Tidak bisa langsung lihe, nggak bisa. Mesti nubruk, penceng kabeh. Kadang bodi mburi ku blesok. Mohon maaf, itu wajar dan itulah proses kita. Itu proses kita. Kecuali kalau sudah sampai pada yang nomor 3 disebut bako. Inilah golongan maksum, ya. Sedangkan 2 ini golongan mahfud. Golongan mahfud itu istilah sepandai-pandai tupai melompat, satu saat akan itu pasti. Lebih-lebih yang ada di musyahadatul fana. Kalau kamil, boten rangkacang. Pertanyaannya yang terpenting di situ, mahfud di mata Allah salah apa enggak? Enggak. Sebab apa? Enggak ada golongan musyahadatul fana atau kamil untuk melupakan Allah, enggak ada. Tapi dipaksa Allah untuk lupa, jatuh. Itu maksud Allah sendiri, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya tambah kuat iman tauhid sampean manakala terus memperhatikan wajib memegang rapat talinya Allah. Kejaba sing bakok maksum, wah ini nggak usah dibahas. Baik tidurnya atau tidak tidurnya, tetap hatinya tidak akan pernah melepaskan kemakrifatan terhadap Allah. Itu yang pertama. Berarti jawabannya yang pertama, sebab kita itu diproses Allah untuk menjadi yang terbaik. Dengan catatan, nek jenengan terus berpikirnya. Kedua, apakah praktek untuk menuju kepada Allah? Gimana untuk nulis sih lo? Apa mah? Menuju Allah. Diulang. Sini. Apakah praktek pemahaman menuju terhadap Allah Apakah harus ada teori gitu ya teori dulu atau harus teori dulu atau langsung lain ya. Nek zaman kulo Pak, praktek dulu karena teori gak dituturno. Itu akhirnya menghasilkan otodidak. Pemahaman belakangan. Seiring berjalannya praktek akhirnya ketemu. Nah sekarang lebih enak dipahamkan dulu ilmunya, lalu jenengan tumindak. Iki nek cara orang gak gampang dadi wong gendeng. Lho jujur Pak, kula mantan wong gendeng. Jujur mawon. Loh berarti selama iki aku berguru nang wong gendeng. Iya. Lah kuwi sak kandhani mulai dhisik aku gendeng. Lah sama nek purun gendeng nggih monggo. Nyun sewu Bapak Ibu ya, nyun sewu estu. Sing kula maksud majnun, gendeng itu gendengi ati nang Gusti Allah. Nyun sewu, apakah harus teori dulu? Apakah praktek dulu? Itu tergantung mawon. Nek zaman dulu Pak, setahu saya praktek langsung. Teorinya dapat sendiri. Dipahamkan Allah langsung di situ seiring berjalannya praktek. Pada mengerti. Kita nggak ngerti ilmu elektro Pak. Terus kepingin dandani radio. Ngapunten.
Anak sekarang itu istilah itu boleh ikut pada orang yang sudah praktek itu. Lewat pengalaman-pengalaman praktek walaupun salah, ya toh, nanti pada akhirnya akan ketemu. Tapi lama, Pak. Ketemunya kebenaran itu lama. Kalau sekarang boten lebih canggih ilmu atau teori dulu dipahami, setelah itu jenengan lampai. Ibarat orang mau buka reparasi, dia itu sudah belajar elektro terlebih dulu. Akhirnya ketika saat nerimo orang dandani TV, langsung bisa jadi. Karena sudah berilmu. Jawaban saya, terserah. Nek zaman dhisik dulu iku praktek teori ini ora ono. Pokoknya cara foris, pokoknya ditawampel ngene ae. Suwe-suwe kok lama-lama akan mencari sendiri kok. Oh ngene. Contohnya kula badminton. Dulu, Pak. Mulai kecil tidak pernah megang badminton. Saya sudah anak berapa? Anak 3 kalau nggak salah, baru latihan badminton. Terus tua. Karena memang pingin olahraga. Dulu sepak bola, bal-balan bisa. Lama-lama nggak bisa, terus adanya badminton, sudah tua ya badminton aja. Lama-lama diibu, Pak. Nggak ada ilmunya, teorinya nggak ada, pokoknya ditampak. Loh, lama-lama kami bisa ngambil skill nipu, skill nyemes, gitu. Kan ada skill-skillnya di situ. Loh, tenang. Backhand, ya toh, dan lain sebagainya. Titik walaupun tidak sekelas nasional, sekelas RT daripada dulu, loh gitu loh. Akhirnya dengan pengalaman-pengalaman itu saya mikir, iki bal kok iso layu rono. Backhand itu kok iso banter. Ternyata caranya megang raketnya itu gini loh itu. Sekarang enak, mulai kecil ilmunya sudah dikasih. Jadi tidak seharusnya jawabannya teori dulu, terserah. Yang ketiga, apakah pemahaman tauhid itu harus lewat manusia saja? Apakah lewat Allah juga bisa? In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nyun sewu Bapak Ibu. Kita mengatakan itu dari manusia karena kita melihat manusianya. Ya. Padahal saya katakan manusia nggak bisa apa-apa. Sadar sedikitlah siapa di balik guru akhirat itu? Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan guru akhirat, nggak akan bisa. Guru akhirat itu akan mengeluarkan makola-makola yang sifatnya tentang tauhid. Nggak bisa. Berarti bagaimana? Secara tidak langsung. Loh ini, secara tidak langsung ikut dari Allah. Nek secara langsung dari Allah, mohon maaf, tidak harus dilewatkan manusia, Pak. Bisa jadi lewat alam. Alam ini gini. Wonten kitab namanya kitab Kauniyah. Ada kitab Kauniyah itu gini. Mohon maaf tak tulis. Ada pelajaran seperti ini. Ada pelajaran di dalam kitab Kauniyah, tulisannya seperti itu. Nek dingengen, Pak. Apa ya iki ya? Oh, iku mendung. Terus tadi hujan, terus tandurane iku ijo royo. Lah, tauhid ya apa iki? Iki ya apa karepe? Ngeten. Sebelum datangnya hujan, itu laksana jagate anti iki tandus.
Otomatis nggak ada kehidupan. Tandus. Berarti hati ini disebut hati yang mati. Nah, ketika hujan diturunkan, ma'ul mator, kalau bahasa hati kita, ma'ul khayah, budi, ilmu dan amal. Maka ketika hati sudah mau menerima hujan itu atau ma'ul khayah, air kehidupan, atau ilmu amal, ilmu tauhid dan amal laku, maka disitulah akan terlihat hati yang hidup. Tondone ya Allah, jenengan kali kula asale ngamukan, belutrek, muring-muringan, mesti hilang seiring berjalannya waktu. Asale jenengan kali kula, kalau melihat tetangga enak didik bisa tuku sepeda motor, wis iri, hasut nih nanti. Apalagi beli roda 4, wis tambah ngamuk ini. Masalah mungsuh, masalah tungone ya apa Gusti, obrukno Gusti nang kono. Insyaallah itu hati yang mati. Tapi kalau sudah kemasukan ini, aku yakin semuanya akan Allah hapus, Allah hilangkan dari jagat hati sampean. Karena apa? Karena disebut hati yang hidup. Sehingga biar kemewahan dunia apapun yang berkenaan langsung dengan kita atau dengan orang lain, hati itu tidak bisa terpengaruh. Laksana ikan hidup di tengah air asin, dia pun tidak terasa asin. Dan ikan itu matanya juga tidak perih ketika saat ada di lautan. Nggak ada ikan perih. Tahu perih, baik? Nggak ada. Padahal setiap saat yang namanya jasadnya itu campur dengan air asin. Mengapa enggak asin? Karena ikannya hidup. Maka pertanyaan berikutnya pun tiga ini. Berarti niku Bu, bisa jadi langsung Allah, bisa jadi secara tidak langsung juga Allah. Secara langsung Allah, alam. Langsung dibimbing alam langsung. Dibimbing Allah lewat ngalam, aslinya langsung Gusti Allah. Oke, dari bapak-bapak ada yang ingin bertanya? Oh, Mbak itu. Mungkin sekedar mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu harap menjaga kebersihannya. Karena dari pihak manajemen wanti-wanti agar menjaga kebersihannya. Kalau enggak nanti bisa kena tanda, dan jangan injak-injak rumput seperti itu. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Matur sembah nuwun para panitia saha sedulur-sedulur sedanten jamaah ingkang hadir ing dalu menika. Ingkang sepindah ingsun memperkenalkan diri inggih menika Sugianto saking JB Tangerang. Ingkang dados perkawis ing Manakula. Mohon maaf, udah biasa di kampung, maklum orang mudik ya. Mohon maaf Romo Kiai, ada sesuatu yang mengganjal di hati. Mohon maaf biar nggak menjadi halangan di hati. Malam ini saya mohon arahan dan pencerahannya Romo Kiai. Nomor 1, setiap saya mendengarkan ceramah baik live maupun di mass media YouTube, Romo Kiai selalu menekankan manusia hidup harus bertemu dengan Allah. Logikanya kita belajarlah bertajali agar bisa ketemu dengan Allah. Nah, saya yang pertanyakan, Gus, Romo Kiai mohon maaf, apakah Gus sendiri panjenengan itu sudah bertemu dengan Allah? Ini mohon maaf ya Gus, biar nggak jadi ini bertentangan dengan hati. Kalau sudah ketemu dengan Allah, maksud dan tujuannya itu apa? Itu. Terus yang kedua, kita sebagai makhluk Allah, dengan apa yang sering diutarakan Gus, kita harus kembali ke Allah. Dalam arti kalau jasad kita meninggal,
Dan kalau pulang rohnya kita kembali. Apa yang kita bawa pada saat kita menghadap Allah itu, Gus? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga nih, mohon maaf, saya mau foto dengan Gus juga nggak enak, nanti bersama-sama aja lah, ngoten mawon. Nah, sebelumnya terima kasih Gusti Allah. Semoga malam ini para jemaah selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan apapun, diberikan keselamatan, kesehatan. Lillahi Fatihah. Terima kasih Romo Kiai dan panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepurone pamit. Iki pertanyaan lagi niki. Sepanjang 26 tahun ya, pertanyaan itu yang kutemukan hari ini. Berarti malam ini spesial. Gini, Pak. Pertanyaannya, apakah Gus Iku sudah ketemu Allah? Lama nggih. Sampai ben paham. Ini dengan uraian saya, jenengan piyambak nanti sing menilai sendiri. Liko ilah. Bertemu Allah itu cara basa Jawanya manunggaling kawula Gusti. Itu bukan dua hal unsur ketemu ngeten. Iki yang harus jenengan ketahui. Hukum salik dengan hukumnya wasil gak podo. Hukumnya orang am memakai akal syariat, hukumnya orang khos memakai iman. Itu enggak sama. Antara si salik dengan wasil enggak sama. Antara am dengan khos enggak sama. Hukum Rasulullah ketika Isra nggak sama ketika Mi'raj, betul sama. Manusia diberikan Allah dua mata karena manusia unsur ada dua, jasmani dan rohani. Jasmani Allah berikan mata namanya ainul basariyah untuk menyaksikan dan melihat wujudnya alam dunia. Ruhani Allah berikan mata namanya ainul basirah untuk hanya menyaksikan ilallah. Makanya mengapa syahadat itu ada istisna. Ilallah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, ku imani, ku cintai illallah kecuali. Nah, disinilah. Ini namanya istisna. Jadi nggak boleh yang lainnya. Wajibnya mata hati itu hanya memandang wujudnya Allah. Si salik, si am iki didorong supaya sampai ke situ. Makanya ajaran risalah Rasulullah di jalur dinu tauhid itu wajib disampaikan. Nah, ketika si salik ini disebut salik karena ada dua. Satu, aku gerak sebab digerakkan oleh ada dua unsur. Inilah yang dimaksud tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin dalam surat Al-Anbiya 87. Di situ ada hamba, juga ada khalik. Bahasanya kalau terhadap Allah sebagai khalik, anta
Rabbi wa ana abduka. Anta dan ana ini. Ketika disebut salik, antanya kembali kepada Allah. Anta utawi panjenengan Gusti iku Rabbi, pangeran kula. Berarti nggak ada yang lain. Wa ana, sedangkan saya hamba ya, iku abduka, hamba panjenengan. Ini gak wis bener toh? Proses apa? Proses salik. Karena kelas itu. Bapak Ibu, ini belum disebut ketemu. Karena ini masih ada jarak, walaupun dekat masih ada jarak. Inilah proses su'aul basiro menuju proses ainul basiro. Proses muraqabah menuju. Nah, ini dituntut untuk berikutnya proses prosesnya apa? Antara Rabbi ana abduka iku ora ono fana semuanya. Jadilah ana kembali terhadap Allah. Innani, sesungguhnya saya, ana yo saya, iku Allahu Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Oleh sebab itu fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholat, tegakkanlah sholat lidzikri semata untuk mengingatku. Allah wis gak ono. Nama Allah sudah tidak ada. Nama hamba yang enggak ada. Rabbi abduka sudah enggak ada. Ketika saat jenengan iku sudah di zona ini, maka itu sudah dikatakan bertemu. Ahad. Apa yang ku sampaikan tadi ilmu ya. Teori, cuman teori. Nah, untuk menyatakan, membuktikan teori itu betul-betul dikatakan ahad, itu tadi. Jangan tak ajak praktek didik wow. Tondoni wong sing betul-betul dikatakan sudah sampai pada Allah. Gak pernah wong iku ngaku. Justru wong iku nek ngaku ya ora. Aku Allah. Karin gelok pun posisi ini. Aku Allah. Artinya kembali kemana? Nek makhluk. Bagaimana surat Al-Anbiya berbicara tentang masalah aku Allah 29. Musyrik. Tak boleh. Dan itu loh Pak, nanti kebenaran aku Allah muncul dengan otomatis. Setelah Allah membersihkan antara Rabbi wa ana abduka, itu sudah dihabiskan Allah dengan sendirinya muncul. Enggak diuncul-uncul, muncul dewe otomatis ini. Otomatis. Jadi kalau pertanyaan apakah jenengan iku Gus sudah ketemu Allah dereng, tak jawab cara belak-belakan. Yoga. Bu, dia nak ceritani menungso iso ketemu Gusti Allah. Cara logika ngeten. Ngeten ya. Kita makhluk asalnya kan tidak ada. Sepakat nggih? Asal muasal. Lah adanya sebab diadakan oleh yang ada. Nah, ketika kita merasa ada, maka disitulah penghalang kita kepada siapa sebenarnya yang ada. Lah terus, biar jenengan gak mumet, biar ngerti sejatinya yang ada, kembalilah asal kita tidak ada. Ketika Anda sudah
kembali kepada asal, yaitu tidak ada. Disitulah Anda akan tahu yang ada sebetulnya siapa, dohir batin. Contoh, lah, kalau pertanyaan itu mengarahkan individu terhadap kami, Pak, mohon maaf, tolong dibuka di dalam makalah kitab Hikam. Gusti Allah itu akan menutupi kewaliane seseorang. Disebut kewalian itu, orang itu hatinya sudah difanakan Allah. Akan ditutup oleh Allah terhadap orang lain dengan cara Allah sendiri. Bisa jadi ditutup lewat pekerjaannya. Dia terus kerja. Sehingga sama dengan orang lain. Dia ya nikah, ya beranak pinak, nggih, kerja, iya. Pokoknya sesuai dengan hukum orang-orang syariat. Tidak seharusnya orang ini gembel, sak dalan-dalan. Kewaliannya Allah, mboten ngoten. Tidak harus seperti itu. Tergantung Allah. Satu, dua. Bagaimana mungkin si wali akan ngaku wali? Wong dirinya sudah tidak ada. Terus nggih? Itu kalau sudah ranahnya betul-betul di makom makrifat, mboten saged, Pak. Diucapkan dalam sebuah kalimat. Nek diucapkan iki isih ngelmu, sik teori. Makanya mulai A sampai Z tadi itu mau teori dong sih. Praktek terhadap diri panjenengan masing-masing. Ya caranya praktek sederhana tadi lho Pak. Iku bisa jenengan lakoni, kita lakukan di tengah kerjaan atau di tengah aktivitas apapun bisa. Bisa. Biasanya kalau orang saya dulu Pak, kalau bilang gini, biar sirul asor itu katakanlah kalau sudah ketemu sejati nih, kamu harus bawa nih kalau Pak, digital nih kalau. Untuk memberikan signal. Zaman ini kok buatan digital, Korean nih, Korean utawa apa dok. Makanya tak dok, emang kebocoran, bocor Korean akhirnya. Matan, buatan angsa. Ini kanggo memudahkan rapopo atau aktivitas lain. Buatan apa-apa. Atau nyun sewu tangan sampean ngeten-ngeten terus. Terserah. Ini hanya sebagai unsur faktor menggerakkan sirul asro sampean ikut cek terus di kiri terus berjalan. Ngoten lho. Nanti Pak, kalau sudah tidak bisa lepas, gak usah ngeten-ngeten. Sudah dengan sendirinya nanti. Paham ya? Yang kedua pertanyaannya, tujuan untuk apa kita itu menemui Allah? Menurut surat Al-Baqarah ayat 208. Itu untuk menyempurnakan Islam agama sampean. Agama sampean. Wis aku ngomong agama nih. Ini agama untuk semuanya. Udkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Sempurnakan Islammu. Artinya kesempurnaan Islam di mana? Ma'rifat. Syariat thariqat, hakikat syariat itu yang ilmu tentang masalah jasmani. Thariqah adalah apa yang dilakukan jasmani. Nama sholat itu thariqah, itu jalan. Hakikat adalah tujuan. Apa tujuannya? Allah menciptakan sampean kali kula wa ma khalaqtul jinna wal insa illa hanya menyembah. Hanya menyembah. Dikatakan menyembah ini bertemu, Pak. Jadi aktivitas apapun itu thariqah jikalau jenengan dasari hakikat tujuannya adalah menyembah. Ini sudah jenengan membawa wasilah atau kuncinya
maka bisa sampai makrifat. Makrifat itu apa? Nyatane hakikat disebut makrifat. Laksana jenengan dari rumah masing-masing ke sini, syariate pakai sepeda, pakai mobil. Jalannya terserah. Tujuannya ngaji. Kalau sudah sampai di sini, maka inilah nyatanya hakikat disebut makrifat. Aku bertanya, ketika saat di sini, mana mobil sampean? Mana jalan sampean? Sementara sampean parkir. Ikhlas ridho melepas. Kalau sampai gak ikhlas gak ridho ngelepas iku mau, artinya sampai bawa ke sini sampai gembol. Iku hukumnya keliru, Pak. Makanya mengapa Pak Panitia ndamel parkir sendiri untuk mobil gak boleh dibawa ke majelis iki. Iku tata krama, Pak. Kanjeng Nabi Muhammad walaupun numpak buruk pada akhirnya diparkir buroke, ya dah. Terus Kanjeng Nabi Muhammad ketika sudah membaca salam atau kehormatan terhadap Allah, setelah masuk di alam di mustawa, penghormatannya sudah nggak ada. Jenengan nanti dikir sirul asrar gak kanggu. Karena itu wasilah penghubung antara ruh dengan hidup. Iso ketemu iku piye? Difanakno dulu sampai Allah. Dikatakan untuk bertemu Allah berarti dikir iki wis gak kanggu. Laksana orang naik ke loteng harus pakai tangga. Kalau sudah di loteng, tangga itu sudah tidak bermakna. Pertanyaannya, jenengan diturunkan lagi atau enggak? Kalau enggak, berarti tangga ini sudah enggak berlaku bagi Anda. Apalagi sepeda, apalagi mobil. Pertanyaannya, jenengan ini tidak boleh pulang oleh Allah ke rumah masing-masing atau disuruh pulang. Kalau tidak boleh pulang, mobil tetap ada di sana. Enggak iso, sampai bawah, tinggal semuanya. Tapi sampai kalau disuruh untuk pulang, maka mobilnya dipakai lagi. Torikoh jalannya dilewati lagi. Artinya ngeten, Pak. Jiwa seseorang, ruh kalau sudah ditarik Allah di alam makrifat, mustawa, mohon maaf, pertanyaannya itu disuruh kembali apa enggak ke alam dunia. Kalau enggak, maka garwo gak kanggo, anak gak kanggo, semuanya gak kanggo. Berarti lahir batin sampai tinggalkan. Itulah namanya isduet. Iya, isduet lah niku. Apa isduet? Mohon maaf, kalau bahasa Inggris gak ngerti loh. Pokoknya tak waca isduet, ngoten. Tapi jika jenengan dikembalikan lagi, itu ada visi Allah. Jatuhnya di dalam ayat anfusakum wa ahlikum naro. Pun sampai visi orang dekat sampean. Ahli, anak, istri. Tuduhno oleh-olehan sampai habis menghadap Allah. Apa yang harus dilakukan kita? Urusan anak menolak, istri menolak, urusan belakangan. Sing penting jenengan ku ambusakum wa ahlikum nar. Ini nanti jika dilebarkan Allah nang orang lain, ya udah jenengan harus laksanakan apapun resikonya. Tetap itu harus sampaikan. Resiko sing mesti terjadi, jenengan disesat-sesat. Wis titik. Bisa. Ini wis mesti. Dan ini juga berlaku pada diri saya. Tapi tidak saya salahkan. Karena beliau-beliau itu belum mengerti. Coba kalau sudah mengerti. Sejati ini fana. Sejati ini makrifat itu bagaimana. Dia akan sadar. Bagaimana mungkin kita menyalahkan seseorang ketika orang itu berjalan dalam keadaan mata ini tertutup atau buta, di depan ada tembok, nabrak tembok, mak dayak. Salah betul. Boten.
bagi saya tidak saya salahkan, saya maklumi karena dia tidak tahu kalau di depan ada tembok. Sama orang-orang golongan sholatnya gak iso khusyuk, gak iso ketemu Allah, salahkah? Boten. Bagi saya tak maklumi karena hatinya masih buta terhadap Allah. Yang penting dia mau terima ini dan dia pelajari dan dia praktekkan sedikit demi sedikit. Saya yakin Allah sudah berjanji kok. Ya. Jadi tujuannya pertama adalah menyempurnakan keislaman sampean. Kedua, menyempurnakan atas janji sampean kali kula sebelum ruh itu disambungno didadekno siji ambek raga. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-A'raf ya. Al-A'raf kalau nggak salah itu ayat 172. Di situ roh itu semua berjanji sebelum ditiupkan ke jasad. Janji sampean kali kula mung situ. Kak, sampean dengan saya tidak akan pernah menyembah, tidak akan pernah bercinta, tidak akan pernah jenengan beriman kecuali hanya yang esa. Itu aja. Makanya jenengan kali kula ketika dilahirkan sampai sebelum akil balik, ini fitrah jiwa kita. Artinya masih setia pada Allah. Tapi ketika akil balik, jiwa ini memandang pacar baru. Yaitu makhluk yang ada di dunia, alam dunia. Garwo, anak, dunia bro. Wis ganti Pak cinta sampan kali kula ngalih pacar baru. Berkasih mesra kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 3, wa yastahibbunal hayata dunya 'alal akhirah. Mereka itu, Pak, ketika sudah kadung mencintai pacar baru ya roda 4, pacar baru ya wis macam-macam pokoknya dunya. Maka mereka 'alal akhirah pasti melupakan pacar lama. Artinya nggak sadar kalau semua makhluk itu gerak seperti gerak nih Allah, betul sadar. Kalau semua apa yang mereka bawa itu milik Allah, justru kita akan mengakui milik kita. Atas dasar iki keringat saya sendiri. Bahaya, usaha saya sendiri, doa saya sendiri. Inilah Pak. Sejarah Nabi atau Rasul satu-satunya Nabi Yunus yang mengatakan Subhanaka inni kuntu minat merasa dolim. Setingkat beliau merasa dolim. Kayak ini merasa dolim. Ngakuin ini sih. Melihat makhluk beliau sudah merasa dolim. Lawang kita tutup Nabi, tutup Rasul. Bahasa syariat ya. Bahasa syariat. Mestinya itu lebih nemen oleh getuni atau oleh meratapi. Tapi mboten kebanyakan. Kebanyakan mboten. Mereka gak ngerti sejatine Gusti Allah, gak ngerti sejatine Rasul. Akhirnya ya seperti itu Bapak Ibu. Yes. Yang ketiga, tujuan apa kita itu untuk mendekat dan bertemu Allah? Nyun sewu ingkang akeh. Tujuane wong mangan iku napa? Umume kepingin ngilangi lapar tekone wareg atau kenyang. Tujuan orang makan loh Pak ya. Tujuan orang makan di situ. Bukan untuk merasakan nikmatnya nasi padang, enggak. Itu kan jatuhnya ada di mulut atau di lesan, di ilat ini, di lidah. Tapi kalau sudah masuk, nggak ada bedanya sudah. Artinya apa Pak? Silahkan Anda memakai jalan yang mana untuk bertemu Allah. Silakan. Gak usah gontok-gontokan. Gak usah saling menyalahkan. Lewat thariqah mana? Monggo. Sing penting tujuan sampean iku bisa tertuju. Inilah Pak
Yang kumaksud supaya ning dodo sampean iki tidak ada persekutuan. Titik. Lanjut. Silakan dari ibu-ibu. Setelah meninggal apa yang kita bawa? Berarti 3 ya? Lo kali kan tujuannya. Berarti 3. Nah, 3. Yang 3 tadi Setelah meninggal apa yang kita bawa setelah meninggal? Wamin waroihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nyun sewu, di situ di belakang jenengan ada istilah barzakh. Tatkala jenengan di dunia ini nandur jagung apa nandur pari? Terserah, nandur rawe apa nandur jagung. Kalau jenengan menanam rawe, tahu rawe nggih? Gatel nggih? Pasti jenengan mendapatkan buah rawe. Kalau jenengan menanam jagung, pasti buah yang jenengan dapat adalah jagung. Artinya apa? Gini, Pak. Amalia manusia itu di dunia, amalia hati maksudnya, ada 2. Husnul a'mali nata itu husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagusnya ngamal dohir di mata Allah, tidak di mata manusia. Itu sebab sumber muncul karena bagusnya lakune ati. Lah, bagusnya lakune ati ya bagaimana? Min qalbin zahidin nyawiji. Intine ning dodo sampean iki ora ngaku-ngaku jenengan kali kula sing wujud. Berarti laku apapun itu kebuku laku husnul akmal, yaitu bagus di mata Allah. Sekalipun amaliyah jasad ini menurut pandangan orang lain hanyalah memberikan makan seekor lalat. Lah gak ternilai itu, Pak. Gak ternilai. Di mata manusia si apik sholat, si apik sedekah, lah ngoten to. Jadi ada lalat minum kopi saya diem. Saya biarkan. Gak malah saya tutup. Cari hadis. Ini ono laler mencolok nanggoni ngombe mudalepno pisan. Ya klagep-klagep, Pak. Yang alasannya katanya lari laler siji sing kiwa iku penyakit, sing tengen iku obat. Delepno. Terus kula takok, mboten diunyep pisan mawon. Nyun sewu, saya tidak kerana di sini. Gini, ranahnya Imam Ghazali itu memandang wujudnya Allah di dalam diri seorang lalat. Itu. Inilah mingkol bin zahidin. Hati yang memandang, menyaksikan wujudnya Allah. Tanda-tandanya apa? Hati seseorang itu sudah tidak ada wujud dirinya. Makanya nggak ngaku. Amalia walaupun kelihatan sedikit seperti ini, Pak. Lebih besar dan berbobot di mata Allah daripada amalia orang-orang secara jasmania su'ul ahwal min qalbin su'ul ahwali su'ul a'mali min qalbin rohibin nata iju min su'il ahwal min qalbin rohibin. Di mata Allah dikatakan jelek laku dohir sampai kali kula niki, Pak, manakala munculnya dari hati yang rohib. Rohib itu apa? Condong terhadap selain Allah. Kula contoh salat Allahu Akbar ning dodoku ngaku rasa sing muncul yo kelason iki sing iso nglakoni. Yo kelason iki sing ngadeg makhluk niki lho, Pak, maksudnya masih muncul seperti itu, maka
si luweh apik orang yang membiarkan lalat meminum tadi. Padahal sholat saya 70 tahun. Seperti itu. Laksana apa? Nyun sewu. Laksana daripada biji kacang satu aja. Jenengan tanam. Biji, ya. Pasti dia akan membuahkan berlipat ganda. Lebih baik satu biji daripada kulitnya sak truk, sak gudang sampai tanam. Cukup betul? Ya udah. Berarti apa yang dibawa seseorang setelah meninggal sesuai dengan amaliyahnya ketika saat di dunia di mata Tuhan. Dan di mata menungso wis nomor loro yang sangat penting bagaimana di mata Tuhan. Itu yang terpenting. Sehingga mengapa W.R. Supratman mengatakan bangunlah jiwanya dulu. Setelah itu bangunlah badannya. Quran ada waqtaghi fima ataqallahu darul akhirah lalu walatan sana sibaka minatun nomor loro. Tapi fakta di dunia saya melihat kebalik. Hatta zurtumul makobir, kebanyakan sampai mati belum sempat hati menjadi hati min qalbin zahid. Hati belum sempat menjadi hati yang sebagai kekasih Allah. Malah memusuhi Allah. Lanjut.